Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa Unggul, pada pertemuan kita di perkuliahan online ke-9 ini, kita akan membahas tentang statika benda tegar, kemudian momen, dan beberapa contoh yang nanti akan kita lakukan. Baik, apa sih sebenarnya statika benda tegar? Statika benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuk pada saat gaya yang mempengaruhi atau gaya yang bekerja pada benda tersebut, sehingga benda itu adalah menjadi berdiri atau tegak. Dengan kata lain, bahwa apabila sesuatu benda diberikan gaya dari luar, maka benda tersebut tidak goyah. Kalau terjadi goyah, berarti dia tidak menjadi benda tegar, dan nanti akhirnya adalah menjadi roboh. Baik, kemudian ada yang kita sebut dengan kopel. Kenapa kopel ini adalah benda bergerak? Karena pada saat kita berikan gaya luar, ternyata kopel yaitu adalah dua buah gaya, yaitu ada gaya F1 dan F2 pada satu batang, yang nanti akan memberikan besarnya gaya yang sama, di mana nanti akan mengalami gaya ini adalah menjadi berputar. Gaya momen biasanya adalah gaya yang bekerjanya adalah sejajar dan arahnya berlawanan. Jadi, kalau misalkan kita punya satu batang, kemudian ada gaya F1 yang menuju ke atas, dan F2 ini adalah menuju ke bawah. Nah, ini nanti dia akan berputar, kalau di sini melihatnya adalah searah jarum jam. Di sini berarti ada L, di mana bahwa L ini nanti dibagi dua. Dan titik tengah inilah yang nanti akan menjadi titik pusat kopel, atau titik pusat benda yang bergerak. Nah, ini disebut adalah benda tidak tegak. Baik, momen di sini kita lihat ada momen A, yaitu adalah momen dari gaya F terhadap titik sumbu A. A, sini, kemudian F. Itu adalah sama dengan F yang punya jarak D, ya, yang menuju ke atas. Nah, kita lihat di sebelah kiri, apabila dia jauh F-nya, itu nanti kita harus turunkan sejajar dengan atau berhimpitkan dengan huruf A di sini. Nah, di sini kita sebut titik A ini atau MA ini adalah F, ya, F gayanya, dan D itu adalah jaraknya. Oke. Momen kopel. Momen kopel adalah atau di mana gaya yang bekerja sejajar di sini, namun saling berlawanan dan besar jaraknya berbeda. Nah, ini kalau misalkan kita lihat bahwa di sini titik MA plus ke bawah, ya, dengan jarak D2 ini, kemudian F yang menuju ke atas, F biasa, itu adalah dengan D, maka kita lihat momen yang terjadi di sini adalah M, itu adalah F, ya, F dikalikan dengan D1, karena dia menuju ke dalam A,
itu ya, menuju searah jarum jam, dan ternyata ada gaya yang berlawanan minus F yang menuju ke bawah, F aksen di sini menuju ke bawah dengan jarak yaitu adalah D2. D2 ini. Jadi ternyata untuk kita lihat momen yang terjadi di sini adalah F kurung dikali dari D1 yang besar dikurang dengan D2 yang kecil, berarti apa? Momen yang terjadi adalah F dikalikan dengan D. Selanjutnya adalah penjumlahan couple. Di sini penjumlahan couple, momen yang terjadi pada P dan S sama dengan R. Ya, di sini karena ini adalah satu arah, satu jaraknya. S aksen ke bawah, P aksen ke bawah. Ya. Kemudian dikalikan dengan P jaraknya, P kecil. Ini adalah sama dengan P dikalikan dengan P dan S dikalikan dengan S. Sehingga apa? Ini sama dengan R dikalikan dengan P. Nah, dua couple momen ganda, dapat diganti dengan couple tunggal dengan momen yang sama dengan jumlah kedua momen semula. Kita lihat. Yang tadi ini adalah sama dengan P ditambah S aksen, itu ya adalah sama dengan ya penambahannya P ditambah S. Itu adalah dikalikan dengan P kecil. Kedua gaya pada garis aksi yang sama dapat berlangsung dijumlahkan untuk mencari momennya. Nah, ini akan berputar searah jarum jam. Oke, ini penjumlahannya. Oke. Kita selanjutnya adalah ke teorema Varignon, di mana bahwa momen sebuah gaya terhadap setiap sumbu sama dengan jumlah momen komponen gaya dalam Fx, Fy terhadap sumbu yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan ada gaya yang mengenai sumbu X dan dengan sumbu Y, itu berarti akan kita pecah menjadi Fx dan Fy. Momen dihitung dengan cara mengalihkan gaya dengan jarak terhadap satu pusat momen. Kemudian yang kedua adalah gaya harus tegak lurus terhadap momen. Apabila gaya tidak lurus terhadap bidang X ataupun Y, maka gaya yang diuraikan menjadi Fx dan menjadi Fy. Ini di teorema Varignon. Selanjutnya kita coba lihat contoh saja supaya akan lebih mudah melihat sebuah gaya F dengan gaya sebesar 800 Newton bekerja pada briket. Ini ada gaya ke atas atau pengaruh gaya luar ke atas. Kemudian ada briket yang panjangnya 160 mm dan lebarnya adalah 200 mm. Tentukan momen di titik B, karena ini adalah menjadi titik pusatnya. Atau kita jepit, atau kita sebutkan di cekam. Nah, kita lihat. Untuk uraian penjabaran dari gaya 800 Newton ini, kita harus mengubah, karena ini adalah miring dengan sudut 60 derajat. Nah, dari sumbu X. Berarti apa? 800 ini kita harus ubah menjadi F yang ada di sini. F-nya adalah Fx. Ya.
Satu lagi adalah FY yang menuju ke atas. Ini. Karena apa? Kalau misalkan kita mencari 800 Newton, ini tidak akan bisa. Sehingga apa? Kita harus memecahnya menjadi Fx dan menjadi Fy. Kita lihat. Fx adalah F 800 Newton dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Kita lihat 800 cos 60 sama dengan 400 Newton. Oke, ini posisinya ke kanan. Yang ke atas, Fy itu adalah F sin 60 derajat, di mana 800 dikalikan sin 60 derajat sama dengan 693 Newton. Jadi, yang Fx 400 Newton, Fy adalah 693 Newton. Nah, untuk mencari besar momen yang terjadi pada titik B, karena titik B itu adalah di 200 F, di 200 sumbu X, ya, dan di sini 160 mm di sumbu Y, berarti apa? Besar momen di titik B dengan sumbu X dan Y, berarti kita bisa cari M sigma momen B di sini, karena ini adalah untuk mengetahui MBX-nya, berarti apa? Kita akan mengetahui bahwa dari Fx itu dikalikan dengan A, ini A, jaraknya, ke B. Kita lihat. Fx dikalikan A ke B. Sorry, ini ada yang salah. Sehingga apa? 400 dikalikan dengan 160 mm. Sehingga apa? Ini menjadi 64.000 Newton milimeter. Atau kita ubah menjadi 64 Newton meter. Ini searah dengan jarum jam. Kita lihat yang warna merah dari Fe ini searah dengan jarum jam. Selanjutnya, MBY adalah Fx, Fx ini dikalikan dengan A, ini juga sama. Kalau kita sebut dengan BC, berarti kita sebut dengan B di sini. Ini ya, ini dan ini. Nah, karena arahnya dia ke atas, dia akan cenderung ke searah jarum jam. Tapi kalau misalkan dia ke bawah, karena ini kan kita sudah pecah menjadi Fx dan Fy, tapi kalau dia posisinya di sebelah sini, berarti dia nanti akan ke bawah. Berarti apa? Dia nanti akan berlawanan dengan arah jarum jam. Di mana bahwa Fy kita sudah dapatkan dari Fy tadi, 693 Newton dikalikan dengan 200 mm. Sehingga 138.600 Newton milimeter, atau kita ubah menjadi Newton meter 138,6 meter. Ini searah dengan jarum jam. Nah, jumlah momen yang terjadi di titik B ini adalah karena sama-sama searah, di sini B, MB berarti adalah momen BX ditambah dengan momen BY, di mana 64 Newton meter ditambah dengan 138,6 Newton meter. Hasilnya adalah 202,6 Newton meter. Jadi sama-sama searah jarum jam. Nah, di sini terjadi momen. Inilah yang terjadi momennya di sini. Nah, ada satu lagi contoh. Ini yang cukup mudah. Supaya kita bisa mengetahui bahwa momen yang terjadi ini kita bisa uraikan. Sebuah gaya
300 Newton bekerja pada ujung tuas. Ini tuasnya, ini adalah gayanya. Berapa gaya? 300 Newton. Dengan diketahui bahwa Fx itu adalah, Fy itu 20 derajat. Jadi 300 Newton ini adalah di antara dari 2F, di antara dari sudut 20 derajat di sumbu Y. Tentukan momen yang terjadi terhadap titik O yang ada di sini. Kita lihat. Oke. Jawabannya adalah, kita lihat. Uraikan gaya dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu yang ada kita pecah jadi Fy yang warna merah dan Fx yang warna biru. Nah, atau kita coba balik, sama saja sih sebenarnya, supaya lebih gampang, karena kita coba putar itu yang ini, yang Fx ini adalah menjadi sumbu X-nya, dan ini adalah menjadi sumbu Y-nya. Nah, 300 Newton ini kita harus uraikan, yaitu menjadi Fx yang warna merah dan Fy menjadi warna biru. Di mana Fx adalah sama dengan F cos 20, sama dengan 300 Newton dikalikan 20 derajat cos. Nah, ini berapa? Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa hitung, tinggal kita hitung saja. Nah, Fy yang warna biru adalah F sin 20 derajat, di mana 300 sin 20 derajat sama dengan 100,26 Newton. Nih. Nah, karena kita akan memberikan satu momen di titik O, maka yang ada, yang nanti akan kita uraikan adalah Fx yang ada di sini dan Fy yang ada di sini. Kita lanjutkan. Nah, karena di titik 0 yang searah dengan sumbu X itu adalah sigma MOX sama dengan Fx dikalikan dengan A dengan jarak O. Karena ini adalah titiknya satu arah, satu garis, berarti apa? Tidak ada jarak. Berarti apa? Jaraknya searah dengan bahwa ini dengan sumbu Y. Dengan sumbu X. Berarti apa? Hanya 0 saja. Berarti apa? Fx-nya yang tadi kita sudah cari dikalikan dengan 0 berarti adalah sama dengan 0 Newton meter. Ini berarti apa? Hanya lurus saja. Karena apa? Dia tidak ada jaraknya terhadap titik 0-nya. Kita luruskan. Tetapi apa yang terjadi? Di sumbu Fy, ini kita akan mendapatkan MOY sama dengan Fy dikalikan dengan A, ya, dengan jarak adalah A ke 0. Berarti berapa? Yang Fy tadi adalah 100,26 Newton dikalikan dengan 3 meter. Ini dikalikan dengan 3 meter. Ini. Kalau ini lurus, berarti apa? Tidak ada jarak. Kalau yang ini, Fy ya, terhadap ini 3 meter. Berarti apa? 300,78 Newton meter. Nah, jumlah momen di titik B berarti MB ya, di momen ini di MO ya, momen di O adalah MOX karena di sini 0 dan MOY plus, kenapa? Searah dengan jarum jam sama dengan 300,78 Newton meter. Searah dengan jarum jam. Gampang ya? Oke.
Ini ada beberapa soal yang bisa Anda coba lakukan di rumah nanti untuk mengetahuinya bahwa kita bisa ada 30 newton, ini ada 30 derajat Celcius, 30 derajat. Nah, ini apakah kita nanti akan buatkan ini adalah Fx-nya atau ini Fy-nya? Atau memang kalau misalkan kita mau satu batang dengan ini, ya kita tinggal jadikan saja di sini. Atau dengan yang sebuah gaya ini juga sama, ya, gaya kita tekan, berapa momen yang terjadi di B, berarti apa? Ini bisa kita uraikan dengan arahnya ke bawah, berarti adalah P menuju Y, jaraknya berapa? 100 mm, dan yang ini adalah P menuju X, ya, derajatnya berapa? 30 derajat, dengan jaraknya adalah 240 mm. Nah, ini nanti kita akan dapatkan searah dengan jarum jam. Ada beberapa yang lain, ini bisa Anda coba sebagai latihan di rumah. Semoga bisa bermanfaat, ya, dan terima kasih.